Halo teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Pansuri dan saya adalah seorang forex trader sekaligus mentor di komunitas Forex NFC. Nah, dalam kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan bahas bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan dan menggunakan risk versus reward sebagai metode risk money management teman-teman dalam trading teman-teman untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Nah, oleh karena itu silahkan teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya dan kemudian diaktifkan loncengnya biar teman-teman dapetin notifikasi-notifikasi dari video-video terbaru kita ya. Oke, kita berbicara tentang risk versus reward nih teman-teman ya. Ada banyak mungkin ya teman-teman di luaran sana metode risk money management-nya itu adalah berdasarkan ketahanan ya. Artinya apa berdasarkan ketahanan? Contohnya, kalau misalnya dia punya balance $100, maka dia punya ketahanan 100 pip kalau menggunakan lot 0,1 ya. Artinya apa? Kalau misalnya dia entry ya, kemudian entry dan harga turun, entry buy nih ya, turun, minus maksudnya floating minus, sampai ke pip 100 ya, 100 pip, maka dia sudah MC. Nah, itu yang disebut dengan ketahanan. Nah, bagaimana dengan risk versus reward? Berbeda, kalau risk versus reward tidak berdasarkan ketahanan risk management-nya, tapi dia berdasarkan persentase buy balance ya. Contohnya, misalnya teman-teman mau meresikokan berapa persen untuk satu transaksi ini, gitu ya. Contoh, kita punya area di Euro USD ya. Di Euro USD ini kita udah set up trading plan-nya, tempat entry-nya di mana, stop loss-nya di mana ya. Nah, tinggal mau masukkan, kita mau meresikokan berapa persen ini dari modal kita. Contoh, teman-teman punya modal $1.000. Saya mau masukin 1% aja Mas ini dalam setiap transaksinya gitu. Oke, berarti kalau misalnya di trading plan tersebut, di Euro USD tersebut, harga masuk dan hit nyentuh SL teman-teman, maka teman-teman kehilangan risikonya adalah 1% dari $1.000, berarti $10 ya, gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan risk versus reward. Tapi kalau misalnya teman-teman dapetin profit ya di TP1 atau TP2 atau TP3, teman-teman berarti dikalikan kelipatannya tersebut. TP1 dengan risk 1%, dengan risk 1% teman-teman berarti dapetin $10. Kalau TP2 teman-teman berarti dapetin rewardnya 2 kali dari risknya, berarti $20. Begitu juga ke TP3 teman-teman dapetin rewardnya 3 kali dari risknya, berarti dapetin $30 ya. Oke, sebagai contoh ini kita bisa buka pair di AUD-CAD teman-teman ya, AUD-CAD H1. Di sini yang pertama kita lihat adalah iTrend-nya confirm ya, walaupun expired yes tidak apa-apa. Kemudian di sini ada zone yang ada EMA 9-nya. EMA 9-nya udah keluar di ini. Ya, keluar dikit nggak masalah teman-teman. Karena kalau misalnya dia turun cepat, bisa jadi si EMA 9-nya ada di dalam ini ya. Kita ambil contoh area ini. Nah, ini sebagai trading plan kita ya teman-teman ya. Ada dua hal yang paling penting teman-teman ketahui kalau misalnya teman-teman mau menggunakan risk versus reward ini. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, teman-teman perlu tahu bahwa teman-teman tahu entry-nya di mana. Tahu harga entry nih ya. Selanjutnya, teman-teman tahu harga stop loss-nya. Tahu harga stop loss-nya. Bagaimana teman-teman mau dapetin reward ini TP1 atau TP2, TP3 ya, sedangkan teman-teman misalnya nggak tahu harga SL-nya gitu ya. Contoh nih, harga SL-nya kita hilangin. Lah, mau di mana? Teman-teman naruhin stop loss-nya. Kalau di sini bisa jadi ketika harga naik di sini nggak sampai TP1 gitu ya. Jadi bisa jadi nanti teman-teman tradingannya nggak konsisten ya. Jadi gini, dua hal ini adalah tahu harga entry-nya, oke, harga entry-nya kita tahu di angka 0,89988. Selanjutnya, tahu harga stop loss-nya. Harga stop loss-nya di mana Mas Teguh? Apakah di sini? Bukan, ini adalah harga distal. Kita mau 5 pip di bawah harga distal karena ini buy ya. Jadi, stop loss-nya adalah di angka 89810 ya. Maka teman-teman, harga stop loss-nya adalah di sini. 8981 ya. 81. Nah, ini dia. Ini harga SL ya. Kita warnain warna merah. Ini harga SL, ini harga entry-nya gitu ya. Maka kalau misalnya teman-teman mau menggunakan risk versus reward sebagai risk money management teman-teman, dua hal ini perlu tahu.
Lah terus untuk TP-nya gimana Mas Teguh? Yes, TP-nya tinggal dikalikan aja atau tinggal kalau misalnya teman-teman pakai ini ya, tinggal digeser aja. Oke, ini kan risknya 1 di sini ya. Maka kalau misalnya mau ngambil TP1 berarti tinggal di sini. Oh, di sekitaran sini TP1. Ah, saya mau ngambil TP2-nya, berarti digeser lagi ke atas, yang di-copy lagi. Oh, di sini TP2-nya atau di sini TP3-nya gitu. Nah, jadi TP3-nya ada di ujung sini ya. Ya, gitu. Atau teman-teman makanya untuk lebih mudahnya ya pakai Fibonacci ini ya, biar teman-teman paham tahu TP1, TP2 dan TP3-nya ada di mana. Ini dia. Sorry, ininya masih saya buat yang normal dulu. Oke, dah ini dia. Nah, sekitaran ini ya. Mau di-input harganya, berarti masukin aja ya harganya. Ini harga entry-nya, kemudian ini harga stop loss-nya ya. Yang nomor 2 ini harga stop loss-nya. Nah, ini dia, sudah selesai. Ini untuk TP1, TP2, dan TP3. Ya, ini untuk TP1, TP2, dan 3 itu. Nah, jadi teman-teman, untuk memaksimalkan tradingan ini bagaimana Mas Teguh ya? Untuk memaksimalkan tradingan ini, teman-teman sudah tahu entry-nya di mana, sudah tahu stop loss-nya di mana, sudah tahu ininya di mana, tempat TP1, TP2, dan TP3-nya. Kemudian masukkan money management-nya, kan gitu ya, money management-nya. Mau berapa persen? Tadi saya sampaikan, kalau ada yang orang lain, ada trader lain yang menggunakan ketahanan, seperti tadi ya, 100 pip nggak ada stop loss-nya, dihajar terus misalnya ya gitu ya, atau bahkan ditambah lagi lot-nya, nanti itu ya materi berikutnya. Nah, karena kita menggunakan risk by balance, teman-teman, contoh, teman-teman menggunakan ada balance $1.000 ya, $1.000 di sini, dengan risk 1%, maka untuk transaksi ini, ya, untuk transaksi ini, teman-teman, itu resikonya adalah $10, ya, $10. Ya, $10. Ingat, 1 kali entry 1% misalnya ya, 1 kali entry 1%. Jadi, kalau misalnya harga masuk seperti ini, harga masuk, sentuh, kan udah masuk entryan kita. Ternyata harga turun terus ke sini, berarti teman-teman minus $10. Ya, untuk satu entry. Ya, untuk satu entry. Ternyata teman-teman pinginnya mengambil TP1 ya. Terus TP2 pingin masuk juga, dan TP3 pingin masuk juga. Nah, artinya berarti teman-teman entry-nya 3 kali. Kalau entry-nya 3 kali, berarti resikonya adalah entry 3 kali, resikonya sama dengan 3%. Gitu ya. Kalau 1 kali entry adalah 1%. Maka teman-teman, ini kita simulasi langsung kemarin ya. Teman-teman dapetin berarti skenario pertama ya. Skenario pertama. Kalau misalnya harga nyentuh ini, ya, nyentuh garis merah, berarti kena SL ya. Maka skenario 1 ya, skenario 1 loss 3% berarti ya. 3%. Berarti sama dengan minus $30. Oke. Skenario kedua seperti apa? Skenario kedua TP1 ya. Skenario TP1 habis itu loss. Kemudian loss ya. Maka teman-teman loss-nya adalah 1%. Ya, atau sama dengan $10.
Loh, kenapa bisa kayak gitu Mas Teguh? Yes, gini ya. Kita praktekkan. Harga masuk. Ya kan? Harga masuk. Kemudian ternyata harga naik dan sentuh TP1. Artinya apa? Artinya transaksi pertama ya atau entrian pertama teman-teman sudah selesai. Ya. Ini berarti entrian pertama selesai ya. Entry 1 selesai. Udah profit dong, ya kan? Profitnya $10 atau ini sini sorry, ini loss-nya minus 10 ya berarti ya. Ini minus 10. Entry 1 selesai. Ya kan? Skenario-nya seperti apa? TP1 loss. Nah, kemudian ini loss ternyata. Ya. Harga sentuh loss. Berarti ada dua transaksi yang masing-masing ini 1% dan ini 1%. Berarti kan 20 R kan? 20 R. 20 $20 yang nyentuh, yang masih running di sini ya. $20. Maka profit di sini $10, loss-nya $20, maka di sini adalah minusnya 10. Ya, minusnya $10. Oke, kita lanjutkan skenario-nya. Skenario selanjutnya, skenario ketiga, ya. Rio ketiga, TP2, habis itu loss. Maka profit apa loss? Profit, ya. Profit. Profitnya berapa? 1%. Nah, kenapa 1% Mas Teguh? Berarti di sini $10. Karena ini TP1 $10, sorry, ini berarti profitnya saya salah. Ini berarti profitnya adalah 2% ya. 2%. Jadi di sini adalah $20. Nah, nanti di skenario ini teman-teman akan kebayang. TP1 $10, TP2 $20 ya di atas ini. Kena ternyata habis itu harga drop ya. Harga drop dan stop loss. Ini kan skenario ketiganya ya. Artinya teman-teman sudah dapat $10, kemudian TP2 dapat $20. Kalau ditotalin berarti dapatnya $30. Karena TP3-nya belum selesai, harganya ternyata turun dan sentuh stop loss. Ketika TP2 sudah selesai, teman-teman berarti kan sisanya adalah satu entry, ya. Sisanya satu entry, ya. Maka resikonya berarti 1%. Ya. Jadi dari $30 dikurangin $10. Ya kan yang loss-nya kan untuk TP3-nya belum sampai ke TP3 ternyata loss. Akhirnya teman-teman profit adalah $20. Gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya teman-teman skenario terakhir ya. Keempat, ternyata TP3. Sudah tidak ada loss, ya kan? Sama dengan berarti profit berapa persen? Profitnya adalah 6%. Loh, kenapa Mas Teguh? Yes. Sama dengan 10, 20, 30, 60% ya. $60 ya. $60. Kenapa Mas Teguh? Yes. Dari sini, tidak ada stop loss ya. Dari sini, entry TP1 $10, TP2 $20, ditambah $30. Ini kan TP3. Risknya tetap 1%. Dapat $30. Di total 30 ditambah 20 ditambah 10 jadinya $60. Ya. Jadi itu di sini TP-nya berarti adalah sini saya tulis ya, yang ini $10. Kalau yang atasnya ini berarti adalah $20. $20 dan yang terakhir di sini adalah $30. Ya, ini adalah 1%-nya. Gitu, ya. Maka dalam trading plan ini, dalam satu trading plan ini, ya, satu trading plan ambil 3 kali entry, gitu ya.
Satu trading plan, ambil 3 kali antri ini, teman-teman dapetin hasilnya seperti ini. Skenario-nya cuma ini. Kalau loss, selesai, $30. Kalau TP1 cuman, berarti teman-teman hanya loss $10. Kalau misalnya TP2, teman-teman hanya profit di 20, ya. Ya, hanya profit di 20. Kemudian kalau misalnya TP3, teman-teman profit di $60, ya. Jadi seperti itu. Maka teman-teman ada data yang ditunjukkan sama Mas Arya beberapa waktu yang lalu, ya. Saya tunjukkan datanya di sini. Nah, ini ada data. Ada data dengan variabelnya ini semua, ya. Dengan variabel ini semua didapetin ada 512 transaksi, ya. Artinya 512 trading plan ini, ya. Trading plan ini menghasilkan menghasilkan 474 R, ya, atau 474 reward. Ya. Nah, kemarin itu ada di kolom komentar, bukankah satu transaksi ini 3%? Enggak, satu transaksi ya 1%. Ya. Jadi satu trading plan ini, contoh di GBP CAD, satu trading plan ini, teman-teman, ya, entry-nya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi masing-masing transaksinya adalah 1%, 1%, 1%, gitu ya. 1%, 1%, 1%. Jadi kalau misalnya di pair ini, di mana ini? Di GBP CAD, ya, ternyata dia loss, maka ini langsung hilang minus 3%, gitu ya. Langsung minus 3%. Nah, ketika di hari berikutnya, tanggal 3 ini ternyata profit nih. 1, 2, 3. Berarti berapa jumlahnya? 6%. Ya. Maka 6% ini menutupi loss yang ini 3% tadi. Gitu. Jadi secara akumulasi semuanya sudah kehitung gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat, ini berarti kan kemarin itu filternya adalah ngambil EMA 9 yes, EMA 9 aja. Kemudian di sini adalah konservatif agresif. Ini dia iTrend-nya diambil yang confirm only, ya. Kita cek ya, apakah benar ini 512? Ya, 512 ya, 512 R. 512 trading plan. Kemudian berarti entry-nya berapa? Entry-nya adalah ini dia. Ini kita jumlahin ke bawah. Ya, jumlah totalnya adalah 474 R. Tapi jumlah entry-nya itu ada di count 1536 entry, ya. Gitu. So, teman-teman, ya, sangat mungkin dan sangat bisa teman-teman menggunakan sebagai metode risk management teman-teman, ya. Dan ini lebih terukur daripada teman-teman menggunakan ketahanan tersebut gitu ya, ketahanan tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman memang merasa nyaman dengan ketahanan, ya silahkan monggo-monggo aja gitu ya. Dan ternyata teman-teman juga profit, ya sip, oke itu ya. Hanya saja cara kita menggunakan risk management-nya adalah risk versus reward ya. Kenapa? Karena ini bisa lebih terukur. Saya bisa menghilangkan kerugian cuman mau 1% aja Mas Teguh gitu ya. Saya cuman mau menghilangkan kerugian atau dengan resikonya cuman 2% aja, ya udah bisa gitu ya. Beda kalau misalnya dengan ketahanan, kadang bisa jadi 0,5%, kadang bisa jadi 1%, kadang bisa jadi 5% gitu kan, karena sesuai dengan ketahanan. Karena dia mengkat ya, karena dia yang menggunakan ketahanan ini mau nggak mau dia harus keluar dengan kondisi tersebut gitu ya. Bukan kondisi persentase yang sesuai dengan keinginan dari teman-teman di awal. Oke, itu aja mungkin video dari saya, teman-teman. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.